warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmatul Kamilia, Prodi S1 Kebidanan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan dengan NIM 123002333. Di sini saya akan menjelaskan 5 hal, yaitu yang pertama, pengaturan suhu tubuh dengan kaidah fisik. Yang kedua, pengaturan suhu tubuh dengan kaidah metabolisme. Yang ketiga, suhu normal berdasarkan usia. Yang keempat, suhu normal berdasarkan bagian tubuh manusia. Yang kelima, beberapa penyakit yang berkaitan dengan perubahan suhu tubuh. Baik, yang pertama, pengaturan suhu tubuh dengan kaidah fisik. Dikenali sebagai kaidah fisik karena pengaturan lebih banyak ke pengaturan otot-otot tubuh dan secara fisik. Di antaranya kemungkinan yang akan terjadi ialah 1. Suhu tubuh tinggi melebihi normal. Yang kedua, suhu tubuh rendah melebihi normal. Apabila suhu badan tinggi, termoreseptor akan mentransfer suhu pada kulit. Di otak, hipotalamus akan berfungsi sebagai termostat untuk mengatur suhu darah yang melaluinya. Mekanisme koreksi agar diarahkan atau dirangsang oleh hipotalamus dengan menggunakan koordinasi tubuh. Pengaturan tubuh manusia merupakan salah satu contoh kaidah fisik yang berperan dalam menjaga keseimbangan termal. Berikut adalah contoh pengaturan suhu tubuh manusia dengan kaidah fisik. Yang pertama, radiasi. Manusia mengeluarkan panas melalui radiasi, yaitu proses pemancaran energi panas dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Saat tubuh manusia lebih panas dari lingkungannya, panas akan dipancarkan ke lingkungan sekitar. Yang kedua, konduksi. Proses perpindahan panas antara tubuh manusia dengan benda lainnya, seperti saat kita berada di atas permukaan yang lebih dingin, tubuh akan kehilangan panas ke permukaan tersebut. Yang keempat, konveksi. Udara yang bersentuhan dengan kulit manusia dapat membawa panas dari tubuh dan kemudian berpindah ke udara sekitarnya. Pemanasan dan pendinginan udara di sekitar tubuh juga mempengaruhi pengaturan suhu tubuh. Yang kelima, evaluasi termal. Kaidah fisik juga terlibat dalam pengaturan suhu tubuh melalui proses evaluasi termal di dalam tubuh, seperti sistem saraf yang mengontrol respon terhadap perubahan suhu lingkungan, termoregulasi di hipotalamus otak, dan keringat yang membantu mendinginkan tubuh. Semua yang saya baca tadi adalah contoh kaidah fisik yang terlibat dalam pengaturan suhu tubuh manusia yang bekerja untuk menjaga suhu tubuh dalam kisaran yang optimal untuk kelangsungan hidup dan kesehatan. Yang kedua, pengaturan suhu tubuh dengan kaidah metabolisme. Dikenal sebagai kaidah metabolik karena pengaturan lebih kepada penggunaan kimia badan daripada secara fisik, walaupun terdapat pengaturan yang melibatkan otot-otot. Kawalan ini melibatkan perunan otot rangka, kelenjar adrenal, kelenjar tiroid. Dalam keadaan sejuk, hipotalamus akan mengatur otot rangka untuk pasokan terikai secara aktif. Hal ini akan menyebabkan seseorang menggigil dan meningkatkan suhu badan. Pada saat yang sama, kelenjar adrenal akan mensekresikan hormon adrenalin dan noradrenalin. Sedangkan kelenjar tiroid akan mensekresikan hormon tiroksin. Semua hormon ini bertujuan untuk meningkatkan sulat badan dengan cara meningkatkan metabolisme tubuh. Dalam keadaan panas, aktivitas otot rangka akan berkurang. Begitu juga dengan sekresi hormon-hormon tertentu oleh kelenjar adrenal dan kelenjar tiroid. Akan berkurang. Pengaturan suhu tubuh manusia dengan kaidah metabolisme melibatkan proses internal tubuh untuk menghasilkan energi dan mempertahankan suhu tubuh dengan kisaran yang optimal. Berikut contoh pengaturan suhu tubuh manusia dengan kaidah metabolisme. Yang pertama, termogenesis. Proses produksi panas di dalam tubuh melalui metabolisme makanan, misalnya saat tubuh memetabolisme makanan seperti karbohidrat, lemak, dan protein, energi yang dihasilkan digunakan untuk menjaga tubuh akan tetap seimbang. Yang kedua, pemanasan dan pendinginan.
Metabolisme juga berperan dalam mengatur proses pemanasan dan pendinginan tubuh. Misalnya, saat tubuh memerlukan lebih banyak energi untuk menghasilkan panas pada saat dingin, proses metabolisme akan meningkatkan untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Yang ketiga, keringat. Meskipun keringat merupakan mekanisme fisik, namun produksi keringat juga terkait dengan aktivitas metabolik. Saat tubuh mengalami panas berlebih, sistem metabolisme akan memicu produksi keringat untuk membantu mendinginkan tubuh. Yang keempat, regulasi hormonal. Hormon seperti hormon tiroid juga berperan dalam mengatur metabolisme basal yang mempengaruhi produksi panas dan energi di dalam tubuh. Ketika suhu tubuh turun, hormon tiroid dapat meningkatkan aktivitas metabolisme untuk mempertahankan suhu tubuh. Semua yang saya baca tadi adalah contoh bagaimana kaidah metabolisme berperan dalam pengaturan suhu tubuh manusia yang melibatkan berbagai proses internal tubuh untuk menjaga keseimbangan termal dan kesehatan secara keseluruhan. Yang ketiga, suhu normal berdasarkan usia. Suhu tubuh merupakan ukuran dari kemampuan tubuh dalam menghasilkan dan menyingkirkan panas di dalamnya. Kondisi tersebut biasanya dipicu oleh beberapa hal seperti suhu lingkungan dan kondisi kesehatan seseorang. Normalnya, suhu tubuh akan berubah-ubah, tergantung pada aktivitas yang dilakukan di lingkungan tertentu. Di samping itu, normalnya manusia memiliki suhu tubuh antara 36,5 sampai 37,2 derajat Celcius. Sebagian besar orang pasti berpikir jika suhu normal tubuh berada di angka 37 derajat Celcius, padahal kenyataannya suhu normal tubuh masing-masing orang tidak selalu berada tepat di angka tersebut. Dari hasil penelitian, berikut ini ukuran rata-rata suhu tubuh normal manusia berdasarkan usianya. Suhu normal pada bayi yaitu 36,7 sampai 37,7 derajat Celcius. Suhu normal pada anak yaitu 36,1 sampai 37,7 derajat Celcius. Suhu normal pada orang dewasa yaitu 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Yang keempat, suhu tubuh normal berdasarkan bagian tubuh manusia. Meski nilainya berbeda-beda pada setiap individu, suhu tubuh yang berada di bawah manapun di atas batas normal tentu perlu diperhatikan, karena hal tersebut bisa menjadi tanda dari kondisi medis tertentu. Ada dua suhu tubuh normal tubuh manusia. Yang pertama, suhu tubuh rendah. Salah satu penyebab suhu tubuh di bawah normal adalah hipotiroidisme, yaitu kondisi ketika kelenjar tiroid kurang aktif. Kondisi ini dapat memperlambat proses metabolisme tubuh sehingga dapat menurunkan suhu tubuh. Suhu tubuh yang mengalami penurunan sampai di bawah 35 derajat Celcius dapat memicu indikasi terjadinya hipotermia. Sejumlah kondisi yang kerap memicu terjadinya hipotermia adalah minum minuman beralkohol secara berlebihan, anoreksia, malnutrisi, penyakit Parkinson, kerusakan saraf, stroke, serta sepsis. Yang kedua, suhu tubuh tinggi. Suhu tubuh yang melebihi batas normal yaitu di atas 38 derajat Celcius dianggap sebagai demam yang kerap terjadi karena penyakit infeksi. Jika tergolong ringan, kondisi ini dapat ditangani dengan perawatan mandiri seperti kompres air hangat, konsumsi obat penurun demam seperti paracetamol, mengenakan pakaian yang nyaman, tidak perlu tebal atau tipis, memperbanyak minum air putih untuk mencegah kemungkinan terjadinya dehidrasi, istirahat yang cukup, mengonsumsi makanan sehat dengan gizi seimbang. Apabila demam menyebabkan suhu tubuh melebihi 39 derajat Celcius dan tidak kunjung mereda selama lebih dari 2 hari, disarankan untuk
untuk segera mengunjungi dokter guna mendapatkan penanganan yang tepat. Yang kelima, beberapa penyakit yang berkaitan dengan perubahan suhu tubuh. Yang pertama, demam. Demam bisa terjadi disebabkan karena mekanisme pengeluaran panas tidak mampu untuk mempertahankan kecepatan pengeluaran kelebihan produksi panas sehingga mengakibatkan suhu dalam tubuh menjadi tidak normal. Dalam demam merupakan mekanisme pertahanan yang penting. Peningkatan ringan suhu sampai 39 derajat Celcius meningkatkan sistem imun tubuh. Demam juga merupakan bentuk pertarungan akibat infeksi karena virus menstimulasi interferon. Yang kedua, hipotermia. Hipotermia adalah peningkatan suhu tubuh sehubungan dengan ketidakmampuan tubuh untuk meningkatkan pengeluaran panas atau menurunkan produksi panas. Yang ketiga, hipotermia. Pengeluaran panas akibat paparan terus-menerus terhadap dingin mempengaruhi kemampuan tubuh untuk memproduksi panas sehingga akan mengakibatkan hipotermia. Hipotermia diklasifikasikan melalui pengukuran suhu inti. Yang pertama, ringan, 33 derajat sampai 36 derajat Celcius. Sedang, 30 derajat sampai 33 derajat Celcius. Berat, 27 derajat sampai 30 derajat Celcius. Sangat berat, kurang lebih 30 derajat Celcius. Yang terakhir, heat stroke. Lingkungan dengan suhu tinggi dapat mempengaruhi mekanisme pengeluaran panas. Kondisi ini disebut heat stroke. Penderita heat stroke tidak berkeringat karena kehilangan elektrolit sangat berat dan malfungsi hipotalamus. Heat stroke dengan suhu yang lebih besar dari 40,5 derajat Celcius mengakibatkan kerusakan jaringan pada sel-sel dari semua organ tubuh. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.